Cek, cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik. Tentunya di sini ada kita habis bisa dibilang hunting atau berburu. Ini celana robek. Kita habis melakukan pencarian spare part atau pencarian daleman mesinnya dari rongsok kawan. Dan di sini saya mendapatkan cukup lumayan menurut saya. Kita sudah mendapatkan satu buah baterai laptop, nggak tahu ini isi pasir atau enggak. Terus kita dapat lagi satu sama tapi berbeda warna. Ini dari daleman center Kawachi ya, untuk ini. Dan nanti kita akan coba ukur tegangannya berapa, ataukah yang satu 0 volt. Kalau 0 volt kita bongkar saja biar nggak penasaran. Dirasa untuk yang satu ini, tapi ini LG ya. Semoga sih real baterai normal semua, jadi untuk ini semoga real ya. Karena satu memang berbeda merek, yang satu LG, satu Samsung. Jadi kita juga mendapatkan MP3 player plus radio, belum Bluetooth di sini. Kita juga akan cek apakah dia masih menyala atau tidak. Dan ada lagi satu, yaitu untuk relay sepeda motor atau sebagai sign, lampu sign ya di sini, lampu reading. Kita juga mendapatkan mesin radio jadul dari saluran SWMW kalau nggak salah, SW1, SW2, MW1, MW ya. Terus kadang kita emang batu baterai yang terlihat masih bagus kita juga ambil, siapa tahu masih normal. Untuk ini casan kita enggak, karena beli baru dulu. Ini sama baterai, siapa tahu masih normal. Ada sensor ini juga kebanyakan emang masih normal. Yang rusak hanya bagian mesinnya saja. Rata-rata untuk sensor dia masih normal, jadi kita ambil sensornya saja. Ada satu yang cukup lumayan menurut saya, yaitu ini. Semoga masih bisa hidup ya. Untuk ini kelihatannya sudah kotor dan berkarat di kaki IC-nya, tapi nggak tahu juga. Ini ada kayak solderan baru kemungkinan, ya nggak tahu, masih 50-50. Yang jelas untuk ini semoga saja masih hidup ya. Dan yang bikin kita tersenyum yaitu kita menemukan satu chip LED atau LED. Dia dengan ciri-ciri yang sangat unik, dan kurasi untuk LED seperti ini termasuknya LED jadul karena di bawahnya dia warna putih, dan untuk warna ininya dia hanya sedikit di bagian ujung ya, jadi terlihat unik. Kurasa untuk lampu LED seperti ini pasti barang jadul, dan saya lihat-lihat juga untuk PCB-nya emang dia desainnya kayak perangkat apa ya, yang jadul namun dia sudah pakai SMD atau spare part kecil di sini. Jadi kita nggak banyak banget, kita ngumpulin segini, dan ya ada yang sedikit ini. Kita akan mencoba mengecek satu persatu. Jadi bagi Anda yang hobi elektronik emang ya perlulah beli atau kita cari-cari yang kiranya kita tahu
Contoh dari ini kita sudah tahu ini fungsinya sebagai MP3 ataupun yang lainnya. Kita juga sudah tahu ini adalah untuk lampu sen atau rating. Kita juga tahu ini karena memang ini menjadi menu favorit saya juga. Jadi untuk ini kita pasti ambil ya, untuk yang jenis baterai seperti ini kita pasti ambil karena kita hobi koleksi walaupun dipakainya itu jarang. Untuk ini saya ya tahu ini adalah salah satu radio cukup legend, dan satu ini ya emang dalaman radio, jadi untuk cara kerja radionya ataupun penggunaannya itu saya sudah tahu. Jadi untuk ini kita ambil sensor, kita tahu, jadi kita ambil batu baterai ya pastinya dibutuhkan untuk remote, jadi kita ambil karena baterai yang seperti ini itu biasanya memang diperlukan banget untuk era zaman sekarang. Dan jenis baterai alkalin seperti ini dia lebih berat daripada merek ABC yang ini ya, berbeda banget nih, selisih 1 atau 2 gram kemungkinan. Kita langsung saja melakukan pengecekan. Yang pertama kita mau tes MP3 Bluetooth, MP3 biasa. Kita pakai kabel cas saja karena MP3 dia menggunakan baterai 5 tegangan 5 volt ya. Jadi untuk ini kita pakai kabel USB. Ujungnya kita ambil warna merah sama hitam ya, untuk plus warna merah, hitam warna untuk ground. Jadi untuk ini kita ambil 2, kita coba lakukan penyolderan. Karena soket aslinya sudah dilepas dan memang sudah diganti dengan solder ya, kita ambil saja. Kita coba hidupkan apakah dia masih on atau bekerja. Ya, untuk ini dia alhamdulillah masih on. Terus kita coba pindah mode. Ini dia masuk ke line input, benar. Pindah lagi ke radio. Biasanya kalau dipencet mode lagi, ya betul. Pencet volume plus, dia apakah bekerja? Iya bekerja. Terus volume min bekerja. Melakukan scan, apakah dia bekerja? Ya, dia sama persis. Kita sentuh antena, apakah dia mau simpan? Dia, oh iya, dia lepas ya. Coba. Ya, dia mau simpan channel, dan untuk ini kemungkinan besar dia masih bagus, masih bisa dipakai ya, walaupun cuma disentuh pakai jari. Dia sudah merespon mau menyimpan channel. Yang selanjutnya kita akan coba ya, yang jelas ini udah menyala, kemungkinan besar masih normal. Untuk ini kita selesai saja. Kita mau cek lagi untuk baterai ini, apakah dia masih bagus. Kita bersihkan dulu untuk bagian bawahnya. Kita bersihkan dulu untuk bagian bekas pot holder atau solder titik. Dan kita pakai multimeter dulu. Kita cek tegangan apakah dia hadir semua. Ada 1,5 volt.
yang aslinya dia 3,7 untuk tegangan relatifnya, tegangan maksimalnya atau voltasenya paling tinggi dia 4,2 ya, 1,5 volt. Kita coba gunakan yang untuk cas baterai vapor. Kita coba tes apakah dia mau menyala. Ya, dia mau mengecas, berarti untuk baterai ini dia kemungkinan besar masih bisa dipakai. Dan yang satu sama, dia masih bisa dipakai. Oke, untuk baterai kita sambil cas saja. Karena dia masih bagus, masih ada indikator chargingnya dia bekerja, berarti dia masih oke. Yang selanjutnya, mumpung kita ada multimeter, kita mau periksa baterai yang seperti ini. Apakah dia masih di sekitar 1,5 volt di sini? Kalau dia masih 1,5 volt, dia masih kondisi fit. Ya, 1,506 volt, berarti dia masih oke. Cek satu lagi. 1,505 volt, sama, seimbang. Terus untuk yang merek alkalin kita coba cek, dia 1,4, dia sudah menurun, namun untuk ini dia masih bisa dipakai. Hanya saja mungkin hanya sekedar untuk tes unit saja. 1,3, jadi untuk merek alkalin dia sudah drop atau sudah tidak sip. Untuk baterai kita simpan di kotak alat atau kotak ketika kita akan melakukan servis panggilan. Biasanya untuk ini dia masih bisa dipakai untuk tes remote konsumen. Kebanyakan konsumen emang bilang remote-nya rusak, padahal terkadang baterainya cuma diganti satu. Jadi untuk remote, apapun itu remote-nya, bila baterainya dia rusak satu, otomatis yang satu juga sebenarnya minta ganti. Namun ketika dia contohnya yang satu dia 0,7 volt, kita kasih dia 1,5 volt, yang 1,6 atau 1,7 volt ini yang baru kan sekitar 1,6 1,7 yang bagus itu kita kasihkan, berarti 0,7 ditambah 1,6 1,7 anggap saja, itu total berarti sekitar 2,4 volt, dan 2,4 volt itu masih sanggup untuk menghidupkan remote TV ya di sini. Karena untuk bagian remote dia adalah bukan LED lampu biasa ya, jadi untuk ini dia menggunakan sensor ya atau inframerah, dan inframerah sebenarnya dia bisa menyala di tegangan cukup rendah sekitar 2, sekian volt, dan untuk ampernya dia sangat kecil. Jadi di sini untuk inframerah dia sekitar 2,4 atau 2,5 volt disuplai dari sini, dia masih sanggup menyala. Bahkan 1,5 volt saja untuk inframerahnya dia masih sanggup menyala ya. Jadi untuk remote ya, kalau emang rusak baterainya udah sedikit drop, diganti sebelah emang bisa, namun tidak bisa menjamin keawetannya karena berbeda ampere. Yang pertama berbeda ampere, yang kedua berbeda voltase, otomatis baterai yang baru akan cepat terkuras dan berusaha mengisi baterai yang satunya lagi yang nggak diganti ya. Jadi untuk remote itu wajib banget diganti satu pasang atau 2 biji biar tidak terjadi drop tegangan dan juga tidak terjadi perpindahan arus dari baterai yang baru ke yang lama untuk mengimbangi atau menyeimbangkan
tegangannya. Jadi untuk di sini bagi Anda yang punya remote, mungkin kalau cuma diganti satu terasa sangat-sangat rugi, karena baterai yang baru harusnya dia akan terkuras masuk ke dalam baterai yang lama. Dan baterai yang lama biasanya emang kayak contoh merek ABC itu yang warna putih biru, dia baterai yang tidak bisa dicas. Jadi untuk ini menjadi kerugian besar bagi kita, karena baterai yang drop itu tidak bisa dicas, sedangkan baterai yang baru dia berusaha mensuplai baterai yang lama atau yang rusak sebelahnya dan tidak bisa dicas ulang, dan hasilnya baterai yang baru terkuras dengan sia-sia, sama saja dengan melakukan perjuangan tanpa ada hasil, atau sudah tahu itu ada lubang di depan, ngapain dilangkahin, atau udah tahu di depan ada lumpur tetap diinjak. Jadi untuk ini memang baterai, kalau baterai remote itu wajib banget diganti duanya ya, jangan sebelah-sebelah, karena ya percuma saja, malah semakin boros dia baterai yang sebelahnya minta ganti. Oh ya, untuk ini kita akan coba tes remote. Dan remote cara ngetesnya cukup mudah, cukup arahkan ke kamera, kita sambil tekan-tekan tombol di sini. Apakah normal? Didekatkan ya biar tahu. Ya, dia menyala warna dia. Ya, untuk ini tombol semua normal. Jadi untuk cek remote silakan Anda melakukannya sendiri, itu mudah sekali untuk pengecekan remote dia masih menyala atau tidak. Untuk selanjutnya kita akan coba mengetes relay ini apakah bisa, karena ini memang harus 12 volt ya. Dan kita ini kebetulan ada bekas lampu sen atau lampu rating motor. Jadi kita secara tak langsung sudah punya 2 yang sudah dipastikan masih oke atau siap pakai. Terus untuk selanjutnya kita mau tes ini, yang ini juga. Ini ada yang putus ya, speaker ya. Oke, untuk ini speaker kita akan coba ya. Kita akan coba untuk speaker kira-kira bagusnya gimana, dan ya kira-kira apakah masih bisa dipakai atau tidak, kita akan coba. Kita coba untuk speakernya. Kita kanan kiri. Oke. Kira-kira masih menyala atau tidak ya, kita akan coba. Untuk ini sama kita pakai, oh iya, ini ada satu. Untuk ini kita pakainya sama kabel USB saja, karena radio ini masih sanggup menyala di 5 volt. Untuk tegangannya atau setrumnya dia ada tulisannya B-min R plus, B plusnya B-min R-min plus B.
plus. Ya, ini adanya tulisannya plus, tapi nggak tahu plus baterai apa plus apa, nggak tahu. Kita coba cek lagi di bagian lain. Cari di mana cara yang mudah. Kita pakai analisa di elko. Apakah di elko sama? Ternyata agak susah juga ya untuk ngetes mana plus mana min. Ini ada 220 mikro. Untuk ini baterainya agak sedikit lupa ya saya. Untuk kakinya sih ada satu, namun satu lagi apa ini ya? Kita cek. Oh iya. Untuk ini radio ini dia adalah plus, dia dan satu lagi min. Kita cukup agak jauh juga, repot. Kita sambung saja ya. Untuk minnya dia untuk min baterai kita pakai bekasnya aja, lebih mudah. Cari tinol. Semoga terlihat lah ya, walaupun nggak begitu jelas, nah setidaknya Anda tahu. Kita coba ya di sini untuk pasang, dan speaker juga kita akan pasang. Bentar, kita rakit dulu. Kita ambil speaker. Ini kita sedikit dibereskan dulu biar terlihat jelas ya, hanya radio yang kita tes. Speaker lagi-lagi untuk rangkaian ini sangat-sangat berguna ya untuk tes-tes ini. Kita cukup modal colokan atau soket, terminal soket untuk USB, terus ada ini modul cas baterai 18650 atau modul cas baterai lithium umum kita, dan modal baterai ya supportan laptop. Lagi-lagi ini diperlukan untuk mengecek unit. Kita tinggal colokan saja apakah berbunyi. Kita coba hidupkan. Ini udah hidup belum? Oh iya, lupa. Kita kelupaan karena ada kabel yang terputus. Kita harus menyambung ya di sini. Oke. Karena ada kabel yang putus, kita harus sambungin dulu. Kita kecilin dulu, takut kita matikan dulu.
Oke, kita sudah pasang yang kabel putus. Jadi untuk ini semoga saja langsung on berhasil. Ya, dia masih menyala. Hanya saja kita nggak tahu untuk frekuensinya apakah dia masih menyimpan. Ini tanpa antena ya. Kita coba pasang antena di sini. Pakai T0 biar mudah kalau kita cari lubang. Cari channel, siapa tahu masih nyangkut. Dan memang mungkin siarannya dia tidak ada ya, atau memang kosong. Ini ada 2 channel. Atau memang ini sakarnya rusak, nggak tahu. Kita coba puntir pakai tang. Ya. Kita coba lagi. Siapa tahu dia masih nyala. Oke, untuk ini kita sudah selesai saja. Kita lepasin dulu lagi. Dan memang unit ini masih menyala, hanya saja kita mungkin perlu sentuhan ekstra ya. Kita lepaskan lagi sesuai dengan aslinya. Sudah 3 macam kita punya, dari MP3 player, MP3 radio, terus baterai ini. Yang selanjutnya kita akan coba nyalakan relay, apakah dia sanggup. Kita mencoba dulu untuk lampu ininya, kira-kira di 5 volt dia sanggup menyala enggak. Kalau sanggup menyala kita akan coba nyalakan. Oh dia sanggup menyala di 5 volt. Yang selanjutnya kita akan coba pakai ini. Jadi untuk ini bagian plus L, P, L, P, L, ya. Kita coba. Yang ini adalah flasher atau kebalik enggak? Kalau kebalik ya kayaknya kebalik deh. Kita coba ya. Ini dia
Ini. Kalau dibalik dia nggak mau on ya, padahal sudah betul. Jadi untuk ini kemungkinan dia sudah rusak. Cuma ya 5 volt sih, tapi nggak tahu kalau 12 volt dia mau berkedip atau nggak tahu. Dan di sini emang menunjukkan sedikit berkedip, namun nggak tahu ini berkedip beneran atau emang ini karena kurang kencang saja. Kemungkinan ini udah rusak, jadi kita pindahkan saja. Untuk LED yang menjadi favorit saya, dia bentuknya kecil banget. Kita akan coba nyalakan pakai buzzer, pakai tester rakitan ya. Di sini kita akan coba apa terbalik, kita coba balik. Ya, dia menyala dan normal, masih bagus. Tinggal satu yang masih menjadi pertanyaan karena tidak ada amplifiernya. Jadi untuk ini paling kita akan coba bersihkan dulu. Untuk bagian ininya dicuci, disemprot-semprot, dicuci. Setelah beres kita harus pengecekan dengan entah mini amplifier ataupun yang lainnya. Untuk ini emang dia harus ada ekstra amplifiernya, jadi nggak bisa tes tanpa ampli ya, harus benar-benar pakai ampli. Untuk sensor LED dia juga agak susah, jadi begitu saja. Oh ini ya, yang dari tadi dibiarkan dia masih dicas ya. Jadi total untuk kita ambil dari lap atau dari rongsokan itu yang satu sudah rusak, namun kita bisa ambil di pretelling untuk entah dari kapasitor atau transistornya. Jadi kita nanti pretelling. Yang ini masih tanda tanya. Untuk LED-nya masih bisa nyala. Ini dia masih menyala. Biasanya kita nggak tahu apakah ada sinyal atau tidak. Terus baterai sudah dapat 2, satu jenis bekas laptop atau spenter, yang satu jenis ini untuk remote. Ada MP3 radio, dia normal, jadi berarti total ada 1, yang gede-gede aja lah yang terlihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jenis, yang satu rusak, yang satu masih tanda tanya, dan yang lainnya masih normal. Hanya saja untuk ini kita harus nunggu full dulu, dia mau penuh sepenuhnya atau emang selalu masuk ke charging terus. Kalau di charging terus dia kemungkinan baterai sewak atau baterai agak sedikit short ya. Oke, terima kasih dari saya, dan semoga video kali ini cukup menghibur ataupun ya menjadi minat Anda yang hobi elektronik tentunya. Jadi ketika kita melihat barang-barang elektronik di lapak atau di mana saja, bahkan sampai lampu LED yang rumah itu biasanya tergeletak, terbuang sia-sia di pinggir jalan, kadang ada di tong sampah, kita ambil saja. Untuk ini saya kebetulan belum ada, jadi kita nggak langsung nunjukin.
Dan untuk lampu LED cara servisnya gimana, apakah masih bisa diperbaiki? Ya, aku jawab masih bisa, selama yang rusak adalah chip LED-nya masih bisa diperbaiki. Bila rusak drivernya atau rangkaiannya itu sudah susah, lebih baik dibuang lagi. Ini berarti semua selesai, dan sebenarnya sih masih banyak banget. Kita juga dapat seperti ini, kita juga belum tes apakah ini masih oke, menyala normal atau tidak. Bila masih normal kita bisa dijadikan amplifier ini. Jelas untuk ini kita sudah mereview sama-sama atau melakukan pengecekan bersama dalam satu video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang mungkin nggak sengaja lewat lihat dalaman-dalaman seperti ini. Ya, kalau masih bagus, utuh, dan dapat masih cukup mengkilap, diambil saja. Siapa tahu nanti akan di suatu saat pasti akan berguna untuk Anda, entah untuk penipuan ataupun mau dihidupkan kembali. Jadi begini, jangan sampai dibuang ya. Termasuk ini saya dulu sempat nggak sengaja nemu di ini, sudah di pinggir tong sampah, kita ambil. Aku lihat-lihat kelihatannya masih cukup oke, hanya saja untuk bagian sini dia sudah mengelupas, jadi kita harus perlahan-lahan melakukan perbaikan dan dilakukan solder ulang. Ada 1 atau 2 komponen yang kita ganti, kita tes masih bagus. Dia 12 volt, untuk ampernya kemungkinan dia sekitar 3 ampere kalau nggak salah, ya kurang lebih 2-3 ampere. Ya lumayan lah buat isi iseng-iseng kita. Bila ada waktu, ada dana, dibelikan box lumayan jadi power supply untuk tes unit pun oke ya. Oke, nggak usah banyak panjang bicara ataupun banyak terlalu panjang lebar, mungkin kurang cocok. Jadi kita selesaiin saja untuk video kali ini, dan kurasa ini sudah 80% yang kita ambil dari rongsok itu masih bisa dipakai. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.